Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam hari ini. Malam ke-5 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Allah masih memberikan kepada kita usia panjang, masih menanamkan iman Islam di dalam hati kita, dan Allah masih mengumpulkan kita di dalam satu perkumpulan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana di sini kita akan mengkaji tentang khususnya malam hari ini kita akan membahas tentang udhiyah, tentang masalah perihal hukumnya kurban, yang insya Allah dalam beberapa hari menjelang kita akan menjalankan ibadah kurban, dan tentu kita perlu untuk sama-sama mengkaji kembali tentang apa-apa yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau, dengan wujudnya beliau, kita jadi mau belajar ini, bisa belajar ini, dan kita bisa berusaha untuk mendekat kepada Allah berkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas tentang udhiyah ya. Udhiyah atau kurban itu definisinya adalah menyembelih hewan kurban di hari raya kurban, yaitu di hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kita boleh menyembelih kurban kurang lebih di hari itu, tanggal 10 sampai 13. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya dari surat Al-Kautsar. Ya, dikatakan fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah. Maka memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang paling kuat dalam menafsiri lafaz wanhar, berkurbanlah, itu adalah hadis dari riwayatnya Sayyidina Anas bin Malik, yang maknanya kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 domba putih yang bertanduk dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau mengucapkan basmalah dan takbir, bismillah, Allahu akbar. Beliau meletakkan kakinya di samping leher dombanya itu, bukan di atas dombanya ya. Jangan sampai salah nih, ntar kurbannya nanti kakinya kita taruh di atas itu nggak benar tuh ya. Hikmah daripada berkurban ini perlu kita pahami bersama, bahwa hikmahnya itu adalah untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha, sebagaimana zakat fitrah di waktu Idul Fitri. Nah, nanti ini hikmahnya ini harus kita pegang, karena dia ada kaitannya dengan nanti pembagian masalah daging kurban. Ya. Ini yang ada di sini adalah pendapat-pendapat yang insya Allah kuat. Jadi kalau berkaitan dengan hukum-hukum kayak begini, kita ambil yang kuat-kuat dah, yang hati-hati. Nanti ada beberapa yang kita boleh ambil hukum yang agak ringan, karena dia tidak berkaitan dengan ibadah itu secara sah atau enggak sahnya gitu. Tapi kalau ada perbedaan pendapat dari ulama, kita ambil mana yang kuat. Ya. Hukumnya berkurban ada 3. Yang pertama sunnah kifayah. Kan ada fardu kifayah, sunnah juga ada sunnah kifayah. Artinya kalau emang kita berkecukupan, salah satu anggota keluarga sudah berkurban, maka gugur tuntutan untuk anggota keluarga yang lain. Tapi pahalanya insya Allah semuanya dapat. Karena Rasulullah SAW kalau lihat riwayat tadi itu menyembelih 2 domba, padahal Nabi keluarganya besar. Istrinya ada berapa, anak-anaknya ada berapa. Ya.
Tapi Nabi menyembelih 2 kurban. Ya. Jadi kalau yang satu sudah menyembelih, yang lainnya sudah gugur tuntutan. Dan pahalanya mereka tetap dapat. Ya. Yang dimaksud keluarga di sini adalah orang-orang yang dia nafkahi. Kalau Rasulullah punya istrinya banyak, ya udah itu sudah termasuk. Kalau kita, istri kita 1, istri kita 2, istri kita 3 misalnya, nggak usah setiap keluarga harus ini juga nggak apa-apa. Yang penting kitanya sudah berkurban, maka orang-orang yang wajib kita nafkahi, walaupun bukan wajib, ya, walaupun bukan nafkah wajib. Misalnya ada orang yang hidup bersama dengan kita, ponakan kita nih, kita ambil anak, kita didik di rumah, kan sebetulnya dia tidak wajib kita nafkahi sebetulnya, karena dia ada bapaknya, ada ibunya. Tapi kalau dia hidupnya sama kita, kita yang nanggung nafkahnya, walaupun bukan nafkah wajib, maka dia udah termasuk di dalam bagian pahala tadi. Kemudian yang kedua ada sunnah ain muakkad, yaitu untuk per individu, sekalipun bagi yang sedang haji, ya, dengan syarat 1 dia Islam, pasti itu. Yang kedua mukallaf itu maksudnya sudah baligh, sudah dibebani syariat, sudah baligh, dia udah berakal. Kemudian dia memiliki syarat yang ketiga, mampu di sini sama seperti definisinya di Idul Fitri, dia memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, baik itu makanan, pakaian maupun tempat tinggal, selama hari raya kurban 10, 11, 12, 13, ya, selama 4 hari itu, hari rayanya sama hari tasyriknya 3. Kalau dia punya kelebihan harta yang sekiranya dia mampu untuk membeli kambing, terus dia nggak berkurban, maka dia sebetulnya sudah kena sunnah ain muakkad. Sebetulnya dia sudah disunahkan, kuat gitu, sudah dikuatkan untuk berkurban. Kenapa dia nggak kurban? Dosa nggak dosa sih. Cuman harusnya dia sudah, kalau dia punya gairah terhadap agamanya, dia harusnya berkurban. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini, hukum berkurban jadi wajib dengan 2 sebab. Dengan 2 sebab. Yang pertama, nazar. Saya nazar untuk menyembelih kurban tahun ini. Kalau dia punya kelebihan, jatuhnya wajib. Kalau dia nggak mengeluarkan, dosa. Kalau dia nggak mengeluarkan, dosa. Karena dia sudah bernazar. Kalau udah lewat waktunya, tetap bagi dia untuk mengkodok nazarnya tadi itu. Ya. Yang kedua, dia menentukan atau mengisyaratkan kepada untuk hewan kurbannya tadi, seperti ucapan, ini kurban saya tahun ini. Ini kurban saya tahun ini. Atau saya jadiin nih kambing sebagai kurban saya tahun ini. Jatuhnya wajib. Jatuhnya kurbannya wajib. Makanya kalau niat untuk sunnah, niatkan saya niat kurban sunnah tahun ini. Karena ini nanti ada kaitannya lagi nih, panjang, masih ada kaitannya. Nanti kita bahas. Itu pendapat yang kuat, ya. Namun ada pendapat dari Sayyid Umar Al-Basri, beliau mengatakan kalau dia cuman bilang bahwa ini adalah kurban saya untuk menunjukkan bahwa ini kambing saya nih. Ini untuk menunjukkan kambing saya. Dia tidak memberitahukan bahwa ini untuk kurban sebetulnya. Bukan meniatkan untuk kurbannya. Tapi sekedar ngasih tahu, ini kambing kurban saya nih. Ya. Itu nggak jadi wajib. Tapi kalau dia punya keniatan, ini kambing saya, emang saya pakai buat kurban di tahun, tanpa menyebutkan kesunahannya, maka jadinya jatuhnya wajib. Jatuhnya apa kalau wajib? Kalau dia wajib, itu daging nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Karena itu sudah wajib. Harus seluruhnya diberikan kepada orang. Yang boleh diambil adalah kurban sunnah. Ya. Kemudian hewan yang bisa dijadikan kurban, dari riwayat disebutkan
Oh, dari ayat disebutkan surat Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna maskanan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan wallahu a'lam bimuradi, maknanya setiap umat telah kami syariatkan tentang penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang sudah Allah karuniakan bagi mereka berupa hewan ternak. Yang dikurbankan itu adalah hewan ternak. Al-An'am itu yang dimaksud di dalam ayat ini ditafsirkan hanya unta, sapi dan sejenisnya, sama kambing dan sejenisnya. Ya, nggak ada riwayat Nabi atau sahabat berkurban dengan selain daripada itu. Ada yang mau kurban ayam, bisa puluhan ekor ayam saya mau kurban, nggak kehitung sebagai kurban. Tapi kalau emang saya mampunya ayam, duit saya nggak cukup, kalau memang mau berkurban, ya nggak apa-apa, berkurban aja dengan ayam. Walaupun tidak terhitung sebagai kurban, tapi pengorbanannya dia untuk ingin menjalankan syariat Allah itu pasti dihargai oleh Allah. Pasti dihargai oleh Allah. Jadi sekalian dia belajar. Ya, kalau saya nggak punya uang nih buat beli kambing kemahalan, tapi saya pengen banget kurban, boleh nggak? Ya, ente potong ayam aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Niatin. Sekarang nih potong ayam ya Allah. Uang saya belum cukup kalau buat beneran hewan kambing lah misalnya. Belum cukup. Tapi saya mau nunjukin kalau saya ini serius ya Allah. Kasih saya rezeki supaya tahun depan saya bisa potong hewan kurban kambing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetap dijalankan. Walaupun tidak terhitung sebagai hewan kurban. Jatuhnya mungkin cuma sekedar sedekah. Tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Itu latihan untuk kita berusaha menjalankan perintah Allah. Minimal kalau misalnya enggak juga, minimal ya korban perasaan dikit lah. Ya itu korban juga. Biar kata mau dikatain sama orang gitu ya, masa korban sapi, masa korban bebek, ya nggak apa-apa udah korban perasaan dikit. Yang penting niatan kita mau menjalankan, walaupun belum benar-benar hewan kurban, tapi kita udah serius minta sama Allah, menunjukkan upaya kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban yang paling utama adalah unta. Kemudian sapi, lalu kambing. Utamanya ya. Unta sama sapi itu bisa dijadikan kurban untuk 7 orang. 7 orang. Ya. Dikasih catatan di sini. 7 orang berkurban dengan 7 kambing lebih utama daripada 7 orang dengan 1 ekor unta atau sapi. Kenapa? Salah satu hikmahnya, ini bukan satu-satunya ya, salah satunya, kalau kambing ada 7, itu beratnya lebih berat daripada sapi dengan harga yang sama. Ya. Kenapa kok begitu? Lebih utama? Karena kalau dia lebih berat, itu kalau dia dipotong, manfaatnya tuh lebih banyak buat orang-orang dibandingkan 1 ekor sapi misalnya gitu. Dan 7 kambing untuk 1 orang itu lebih utama daripada seekor sapi untuk 1 orang. Kita punya duit sekarang berapa misalnya? Berapa 1 kambing? 21 juta misalnya. Kita punya duit, sapi berapa? 21 juta misalnya. Hah? Katakan misalnya 21 juta. Kita punya duit 21 juta. Mana yang kita pilih? Beli sapi atau 7 ekor kambing? 7 ekor kambing lebih utama. Jadi begitu. Kriteria hewan kurban, kalau untuk unta, umurnya harus lebih dari 5 tahun. Kalau untuk sapi,
usianya 2 tahun lebih. Kalau unta di atas 5 tahun, kalau sapi di atas 2 tahun. Kalau kambing, kambingnya ada 2. Ada kambing kacang yang kupingnya gede, panjang, itu umurnya di atas 2 tahun. Sama kayak sapi. Tapi kalau misalnya domba gibas, itu minimal 1 tahun. Kok bisa beda-beda? Iya, memang beda-beda. Kenapa beda-bedanya? Usia dewasa hewan-hewan itu beda-beda. Onta dewasanya 5 tahun. Sapi 2 tahun. Kambing kacang 2 tahun. Kambing gibas, domba itu 1 tahun. Atau lebih dari 6 bulan, tapi giginya udah otek. Udah gompal. Apa kalau bahasa sini? Ya begitulah, gompal. Ompong. Udah ompong. Tandanya gigi susunya udah ganti kalau anak manusia ini ya. Gigi susunya udah ganti, tandanya dia udah mulai besar. Ya, kalau dia udah dewasa boleh dikorbanin. Nggak boleh. Oh, nggak ada. Biasanya di atas 6 bulan. Iya, kalau 5 bulan balibul. Kambing muda mas itu. Kemudian secara umur itu, kemudian dia bebas dari aib yang bisa mengurangi kuantitas daging. Dia nggak boleh sakit. Hewan sakit nggak boleh dikurbanin. Kenapa? Biasanya dagingnya lebih sedikit. Kemudian terpotong sebagian telinganya. Kemudian pincang. Gila, liar begitu, sangat liar. Kambing gila misalnya, ini kan ada anjing gila. Ini binatang kambing juga ada yang begitu. Atau sangat kurus, buta, dan lain-lain. Kenapa begitu? Gampang sebenarnya intinya. Kalau dia menderita penyakit seperti itu, biasanya dagingnya kurang bagus. Makannya dia kurang, dagingnya juga jadi kurang. Kalau dagingnya kurang, tujuan kita berkurban itu memberikan yang terbaik supaya manfaatnya tadi itu bisa buat masyarakat itu, muslimin, fakir miskin, itu lebih banyak. Kalau dia dagingnya sedikit, kurang maknanya itu, nggak dapat maknanya. Ya, makanya dia harus terbebas dari penyakit itu. Ya, kambing kalau matanya buta sebelah, nyari makannya rada susah. Makanya dagingnya biasa lebih kecil dibandingkan kambing-kambing yang lain. Begitu juga kalau dia pincang, kan makannya jadi sedikit, susah dia ikut sama kerumunannya begitu. Ya. Kemudian itu tadi kriteria hewan kurban. Kemudian niatan berkurban. Nah ini penting. Wajib kalau itu kurbannya kurban sunnah. Kita niatkan sebagai kurban sunnah. Waktu niat ketika menyembelih atau sebelumnya. Terserah mana yang enak. Kalau kita terima beres aja udah nih. Saya bawa kambing, saya taruh. Beb, nih saya niatkan kurban sunnah saya. Ya sudah. Habis itu dia tinggal, terserah dah. Tapi ntar kalau pas motong disunahkan dia untuk melihat. Tapi kalau itu kan di awal dia taruh, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya di awal dia taruh, nggak ada bilang apa-apa. Ntar pas mau nyembelih, niatin. Ini adalah niat kurban sunnah saya. Nah, boleh dia wakilkan niatnya kepada penyembelih. Dia bilang, tukang potong, niatin ya, itu niat sunnah, niat kurban sunnah saya. Nggak apa-apa dia wakilkan. Nanti si pemotong akan niatkan sebagai niat kurban sunnah. Ya, dia tidak wajib berniat ketika dia tentukan kurban itu sebagai kurban nazar. Kok nggak wajib? Karena dia sudah bernazar, sudah otomatis itu menjadi kurbannya kurban, jadi kurban wajib. Makanya niatnya tidak menjadi wajib. Paham ya? Nah, ketika dia menentukan kurban itu untuk nazar, maka dia nggak wajib lagi niat karena sudah jatuh nazar. Namun jika dia nazar tanpa menentukan,
maka tetap wajib buat dia ketika menyembelih. Dia cuma narok-narok doang. Seperti tadi niatannya cuman pokoknya saya niat kurban tahun ini tanpa menyebutkan kesunahannya kan. Nah, maka ketika dia menyembelih atau dia mewakilkan, dia wajib menghadirkan niat penyembelihannya itu ketika ta'yin, ketika hendak menyembelih hewan kurban itu. Ya, paham ya? Paham. Kemudian niatnya boleh bahasa Indonesia, ya, boleh nawaitu tadhiya bihadihi lillahi ta'ala. Saya niat berkurban sunnah dengan hewan ini karena Allah Ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Sunda? Boleh. Mau pakai bahasa Jawa? Boleh. Bahasa Batak? Boleh. Pokoknya bahasa apa aja boleh. Yang penting niatnya ada di dalam hati, talafut biha sunnah. Nah, itu niatnya. Kemudian untuk waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan kapan mulainya? Jangan sebelum khotib turun mimbar. Habis subuh sembelih. Belum waktunya. Waktu penyembelihan dimulai dari terbitnya matahari 10 Zulhijjah plus ditambah seukuran waktu untuk sholat 2 rakaat beserta khutbah dan sampai situ. Dari situ tuh. Kira-kira kita mulai jam berapa di sini misalnya? 6:30. Biasanya kalau Idul Adha dipercepat. Kalau Idul Fitri agak dilambatin. Supaya apa? Supaya bisa ngasih waktu lebih banyak ketika melakukan pemotongan hewan kurban. Jadi 6:30 biasanya udah mulai. Jam 7, 7:10 paling lambat udah beres. Udah selesai. Nah, selesai itu kegiatan boleh potong. Mulai dari saat itu potong. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik, tenggelamnya matahari. Asar habis, maghrib udah selesai. Jadi dari mulai tadi habis khotib turun mimbar, itu adalah waktu mulai motong. Tanggal 10. 11 besoknya potong boleh. 12 boleh, 13 boleh. Boleh. Kalau udah maghrib selesai. Ya. Udah maghrib selesai. Waktu paling afdol setelah sholat. Segera tuh. Khotib turun mimbar, pulang sampai rumah makan. Kan gitu ya biasanya. Makan dulu sebentar, 7:30 dah. Baru mulai potong. Ya. Nanti tadi potong. Kalau kurbannya kurban nadar, kalau kurbannya kurban sunnah, lepas dari tanggal 13, sudah bukan kurban lagi. Telat banget ya. Sudah dikasih waktu sampai tanggal 13 Dzulhijjah, dia nggak kurban-kurban, padahal bisa kurban. Pas malam 14, udah maghrib, itu kan udah masuk 14 tuh. Dia mau kurban, udah nggak kehitung sebagai kurban. Kalau kurbannya kurban sunnah. Tapi kalau dia kurbannya sudah nazar, sebelumnya dia udah nazar, dia tidak laksanakan sampai tenggelam malam 13 itu, sudah masuk tanggal 14, dia tetap wajib untuk memotong kurbannya. Jadi niatnya sebagai qadha, karena itu wajib. Ditinggalkan, tetap dia harus menjalankan. Bukan kemudian, udah tanggal 14 nih, nggak jadi dah saya kurban. Kalau ente niat kurbannya wajib, nadar, atau tanpa tadi menyebutkan ini adalah kurban sunnah, maka tetap wajib dia untuk menjalankan kurbannya, walaupun kenanya sebagai qadhaan. Ya. Kemudian, nah ini kaitannya dengan pembagian daging kurbannya juga. Kalau dia kurbannya kurban nadar wajib, atau yang tadi ditentukan tidak menentukan sunnahnya, maka seluruh dagingnya harus diserahkan. Nggak boleh bagi dia atau keluarganya
yang wajib dinafkahi tadi itu untuk makan daging itu, nggak boleh. Nah ini kita perlu hati-hati di sekitaran kita nih. Orang niat tanpa menyebutkan kesunahannya, artinya itu jadi jatuhnya wajib. Dia nggak boleh ngambil tuh dagingnya tuh. Tapi udah itunya dia nggak perhatikan, dagingnya diambil lagi. Kan yang ditahu kalau kita kurban, kita boleh ngambil bagian daripada daging kurban itu. Itunya sih benar. Tapi karena dia tidak menyebutkan masalah kesunahannya, maka dia tidak boleh mengambil bagian dari dagingnya. Gimana kalau tetap dia ambil, jadi dilanggar itu, dia tetap ambil. Wajib buat dia mengganti seukuran yang dimakan. Kalau dia ambil biasanya berapa? Setengah kilo daging sama tulang-tulangnya misalnya. Jadi berapa? 8 ons misalnya. Ya berarti dia harus mengembalikan itu. Beli di pasar, kasihkan ke orang. Wajib mengganti seukuran yang dimakan, baik berupa daging atau harganya. Dan ini juga berlaku bagi wakil dan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Kalau tadi saya wakilkan, terus orang yang ngambil, yang jadi wakil, misalnya siapa? Pandi, mewakilkan kepada saya sembelih nih, hewannya jatuhnya nazar atau wajib. Saya makan, saya ambil bagiannya. Pandi juga makan, baru tahu nih hukumnya setelahnya. Sudah tahu hukumnya maksud saya, tapi masih saya ambil. Saya nggak ngeh. Oh iya, berarti ini saya nggak boleh ngambil dong. Pandinya harus balikin, saya juga harus balikin. Walaupun saya cuma jadi wakil, tapi saya juga menerima. Ya. Kemudian kalau dia udhiyahnya sunnah, cara pembagian dagingnya, kalau misalnya kita udah niatkan nih, kurban kita kurban sunnah, maka ngebagi dagingnya itu boleh beberapa cara. Boleh yang paling utama dia ambil sedikit untuk dia konsumsi dengan tujuan tabarruk, ngambil keberkahannya. Kemudian sisanya diberikan kepada fakir miskin, kepada orang lain. Atau dia ambil bagiannya banyak, dia kasih ke orang sedikit aja. Biasanya kita cuma ngambil paha bagian kanan, belakang satu misalnya. Yang lainnya kita kasihin sama orang, sama fakir, miskin, orang-orang yang perlu. Biasanya kan begitu, itu yang afdol. Tapi kalau misalnya saya mau ngambil semua, yang saya kasihkan cuman kaki sama kepala misalnya, buat orang-orang, boleh aja. Boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi esensi kurbannya jadi kurang. Ente mah motong kambing sendiri aja kalau begitu, nggak usah berkurban, gitu ya. Tapi masalah boleh apa tidak? Boleh. Nggak usah kita tuduh dia juga, wah pelit banget nih orang. Kurban yang dikasih cuman paha sama kepala. Pahanya seperempat sama kepala. Nggak usah dinilai bagaimana. Orang boleh ya boleh. Nggak usah bawa perasaan di dalam hukum. Nah, jadi kita juga ngebersihin hati ini. Kemudian cara yang ketiga dibagi jadi 3 bagian. Sepertiga buat dirinya, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga dia kasih ke orang, hadiah. Boleh. Orang kaya nerima, boleh. Cuman bedanya antara sedekahnya untuk fakir miskin dengan hadiah, hukumnya jadi berbeda. Ya. Kalau itu diberikan kepada fakir miskin, itu sifatnya tamlik, pemindahan hak milik. Ente anak kasih nih. Kalau saya nerima sebagai fakir miskin, saya terima. Ya ini jadi punya saya. Saya mau makan boleh, mau saya jual boleh, mau saya kasih lagi ke orang boleh. Bebas, orang hak saya sekarang. Hak miliknya sudah jadi punya saya. Boleh digunakan buat apa aja yang dia mau. Ya, mau dijual boleh, mau seperti tadi. Tapi kalau misalnya yang diberikan kepada orang yang mampu sebagai hadiah,
Maka daging itu tadi nggak boleh sama dia dijual. Tapi itu hanya boleh dikonsumsi oleh dirinya dan keluarganya atau disedekahkan kembali ke orang. Tapi nggak boleh buat dia ngejual. Nggak boleh dijual tuh daging. Ada nggak yang suka begitu? Nah, kalau ada, perlu dikasih tahu tuh. Ya, kalau itu bagian daripada pemberian sedekah kepada fakir miskin, makan nggak apa-apa. Tapi kalau itu hadiah, maka kita nggak boleh ngejual. Bolehnya kita konsumsi sendiri. Paling enak begitu, udah dimakan aja dah. Ya. Kemudian juga kulit hewan kurban itu nggak boleh disedekahkan atau dimanfaatkan untuk diri sendiri. Nggak boleh dijual. Oh, salah. Kulit hewan kurban boleh disedekahkan. Boleh juga kita manfaatin buat diri kita sendiri. Ya, boleh. Yang tidak boleh dia dijual. Atau misalnya ya, saya kurban. Kulit kambingnya saya ambil, saya jual. Nggak boleh. Atau kulit kambingnya itu atau kulit sapinya tadi itu saya bilang sama tukang potongnya, udah dah, ente biaya potong berapa? 200.000 misalnya. Saya nggak usah bayar, ente ambil aja deh tuh kulitnya. Nggak boleh. Nggak boleh sebagai upah bagi penyembelih. Kalau mau kasih, kasih. Kalau mau bayar, bayar. Kalau dia nggak mau nerima bayaran, ya nggak usah itu dianggap sebagai pembayaran. Kenapa? Karena menghilangkan pahala daripada kurban itu sendiri. Ya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya, seperti juga menjadi alat pembayaran, walaupun tidak dijual dalam bentuk uang, maka nggak ada kurban buat dia. Dia nggak dapetin pahala kurban. Ya. Kemudian ini saya selesaikan dulu satu supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita bahas. Kemudian kesunahan di dalam kurban. Pertama, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ucapkan takbir 3 kali setelah membaca bismillah. Ya. Kemudian baca sholawat. Jangan ditinggalin masalah sholawat. Kemudian menghadap ke kiblat. Ini kita kiblat ke sono. Pas motong kambing juga menghadapnya ke sono. Ya, menghadapnya ke arah kiblat. Adapun menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat itu ada beda pendapat ulama. Ya, tapi supaya keluar dari beda pendapat, udah hadapin aja sekalian. Jadi kitanya ngadep misalnya sana kiblat ya. Ya udah nih hewan kurban kita nih. Telentangin di sini. Ini kepalanya, ini kakinya. Sembelih, ya. Kemudian nah ini, membaringkan hewan kurban pada sisi kirinya. Bukan sisi kanan. Sisi kiri. Makanya kepalanya di sini. Kalau sono kiblat, kepalanya taruh di sebelah sini. Kan dia berbaring ke sisi kirinya. Berarti kepala di sebelah kiri, diikat semua kakinya kecuali kaki yang kanan. Sapi begitu, unta begitu, kambing begitu. Kecuali onta. Kenapa onta nggak pakai dibaringkan? Susah membaringin onta. Berat, kuat itu hewan. Makanya unta itu disembelih dengan ketika dia berdiri. Ya. Pernah lihat unta disembelih? Wah, itu pedangnya harus tajam. Jadi bismillah Allahu akbar. Cek. Dia lagi berdiri, kita jatuh. Kenapa kok dia nggak ditidurin? Berat. Orang kalau ngebut itu di jalanan di sana ya, ada onta nyebrang, tabrak. Ontanya sih luka-luka, tapi yang nabrak ini bisa mati. Pakai mobil kenceng. Yang nabraknya bisa mati, ontanya paling luka-luka. Onta tuh kuat. Makanya dia susah untuk ditidurin. Udah, sembelihnya dengan keadaan dia berdiri.
Kemudian baca doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini dari Engkau. Rezeki kita untuk bisa menyembelih kurban itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita persembahkan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fataqabbal minni. Maka terimalah ini dari saya. Nah, kemudian juga disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk tidak memotong rambut, kuku, kumis, jenggot, jangan dipotong dulu sampai selesai prosesi penyembelihan hewan kurban. Ya, makanya kalau misalnya mau udah niatan untuk kurban sunnah, jangan potong kuku dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Kemudian sunnahnya juga menyembelih sendiri kalau bisa, kalau mampu sembelih sendiri, kecuali perempuan, sunnahnya untuk diwakilkan. Ya, bagi yang mewakilkan disunnahkan untuk menyaksikan penyembelihannya. Kita orang laki, tapi kita nggak nyembelih sendiri, ya sudah kita serahkan, kita wakilkan kepada orang. Ketika itu hewan sembelihan kita disembelih, sunnah bagi kita untuk melihat. Ya, bagi imam atau pemimpin daerah, sunnah untuk menyembelih hewan kurban dari Baitul Mal. Kalau ada, sekarang ini Baitul Mal jarang. Ya, tapi kalau ada tetap disunnahkan. Ya, tetap disunnahkan. Nah, terakhir ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, menurut pendapat yang kuat, nggak sah berkurban hewan yang sedang hamil. Jadi betina boleh nggak? Boleh betina, tapi nggak boleh ketika lagi hamil. Cuman ada apa menyembelih hewan betina? Bentar aja, karena dia kita pakai buat biarkan dia berkembang biak. Kesian ya orang yang laki deh, pejantan ini kesian ya. Yang dikorbanin yang jantan. Orang perang juga kan yang perang laki, bukan orang perempuan. Aduh. Kemudian yang kedua, daging harus disedekahkan dalam keadaan mentah, bukan matang. Kalau akikah matang, sunnah ya, matang. Tapi kalau daging kurban mentah, dalam keadaan mentah, dan jangan dicuci, karena daging kurban itu boleh disimpan kok, boleh disimpan, nggak mesti habis ketika sampai tanggal 13 itu aja, boleh disimpan. Kenapa kok nggak dicuci? Ntar dicucinya kalau mau dimasak. Kenapa begitu? Karena daging kalau udah kena air gampang busuk. Makanya juga orang itu ketika meninggal, manusia ketika meninggal jangan langsung dimandikan sebelum kita tahu kuburnya sudah digali, udah nggak ada lagi yang ditunggu, sama peralatan buat mandikan jenazah sama kafannya itu udah siap. Jangan buru-buru memandikan. Karena dia kalau sudah dimandikan jenazah itu pasti cepat busuk. Itu fitrah. Orang binatang sama masalah-masalah begitu nih. Ya. Makanya kalau misalnya meninggal nih, ini malam meninggal, dikuburnya kapan? Besok habis zuhur. Jangan dimandikan dulu. Jangan langsung dimandikan. Tunggu. Masih nunggu nih. Ditunggu. Selesaiin dulu. Kuburnya mau dikubur di mana? Belum tahu, besok masih dicari. Lah ini malam jangan diapa-apain dulu. Dirawat aja itu jenazahnya. Ya, dirawat. Kemudian lebih baik untuk tidak menyembelih di akhir hari tasyrik, tanggal 13. Lebih baik. Karena apa? Karena ada perbedaan pendapat ulama tentang hari ke-13. Karena kan ada nafar ula, ada nafar tani. Nafar ula 11, 12.
Nafar tsani tanggal 13. Nah, ini ada perbedaan pendapat masalah menyembelih di hari ke-13-nya. Jadi supaya keluar daripada daripada perbedaan pendapat, mendingan cari di yang aman aja, 10, 11, 12. Walaupun menurut pendapat di Syafi'i, di pendapat di ulama-ulama Imam Syafi'i, 13 tetap sah. Nggak apa-apa, tetap sah kok. Cuman di luar pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah, itu ada beda pendapat, tanggal 13. Biar kita aman, biar nggak ada was-was. Nah, itu lebih baik meninggal 10, 11, 12. Mendingan ya. Kemudian, menurut Imam Romli, boleh menyembelih satu kambing dengan dua niat sekaligus. Kurban sekaligus akekah. Ini sering jadi pertanyaan nih. Boleh nggak? Mana yang duluan? Mana yang duluan? Kalau menurut Imam Romli, boleh satu kali sembelihan itu dengan dua niat. Tinggal lihat keadaan kita bagaimana. Orang yang mempertanyakan masalah itu, biasanya kita punya keterbatasan kemampuan. Ini mau akekah dulu, apa ini? Karena kalau dia punya kelebihan uang, ya pasti dia nggak akan timbul masalah itu. Dia akekah ya akekah, sunnah kurban ya sunnah kurban. Tapi kenapa itu jadi permasalahan? Ya karena dia punya keterbatasan. Kalau kita punya keterbatasan semacam ini, boleh ambil pendapatnya Imam Romli. Boleh. Satukan niatnya. Sama-sama sunnah kan? Gitu ya. Dengan syarat kurbannya itu bukan kurban atau akekahnya bukan akekah wajib yang emang dinadarkan. Ya. Sedangkan menurut Ibn Hajar, kalau diniatkan keduanya, maka tidak menjadi kurban, nggak menjadi akekah. Ya. Mana pendapat yang diambil? Ya boleh pilih aja. Ya, mau ikut pendapat Imam Romli boleh, mau ikut pendapatnya Ibn Hajar, nggak apa-apa juga. Cuman tadi kembali saya bilang, kalau memang kita punya keterbatasan, ya sudah, ambil ikut pendapatnya Imam Romli. Boleh kok. Ya. Kemudian yang kelima, kurban diganti dengan uang, nggak sah. Sama kayak beras zakat fitrah diganti pakai duit, nggak sah. Nggak sah. Ya. Boleh nggak kita wakilkan? Kita nih, saya cuma mau ngasih duit sama satu orang, ente tolong belikan kambing, nanti itu jadi kurban sunnah saya. Boleh nggak? Boleh. Kalau begitu boleh. Ya nggak boleh. Kurban berapa harganya? 3 juta misalnya kambing. Nah ini saya kasih 3 juta, yang dibagi-bagi ini duit. Nggak boleh. Harus dibelikan kambing, kemudian disembelih, daging yang dibagi-bagi. Ya. Kemudian boleh menyimpan daging kurban untuk dikonsumsi selepas waktu daripada waktu haji tadi itu, 10 sampai 13 tadi itu boleh. Mau dijadiin dendeng boleh nggak? Boleh. Mau dikalengin, dibagi ke tempat yang jauh, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Kemudian kalau kita serahkan kurban hewan tadi itu kepada salah satu tokoh misalnya, ustadz setempat misalnya gitu ya, berupa nih kambing, hewan hidup, bukan daging ya. Ini kita serahkan ke dia untuk kita jadikan hewan kurban kita, bukan itu jadi milik si ustadz. Bukan. Itu hanya menjadikan orang tadi itu yang kita pilih sebagai wakil. Wakil dari kita dalam melakukan penyembelihan atau pembagian hewan kurban. Jangan saya misalnya dititipin hewan kurban, terus saya bilang jadi kambing saya nih, saya punya kambing satu, taruh di kandang nggak disembelih sama dia, nggak boleh, salah tuh. Itu harus disembelih karena itu punyanya Kang Tisna misalnya. Saya harus menyembelih. Kemudian
menyembelih hewan kurban setelah habisnya waktu lewat tanggal 13, kalau itu kurban sunnah, tadi saya katakan, maka dia jadi nggak terhitung sebagai kurban, tidak sah terhitung sebagai kurban. Ya. Tapi kalau dipotong gimana? Jadi sedekah biasa aja, bukan bagian daripada kurban. Ya. Tapi kalau itu kurbannya kurban nadar, wajib, maka tetap wajib bagi dia untuk menyembelihnya, tapi niatnya sebagai godok daripada kewajibannya tadi yang dia lalaikan. Ya. Kemudian berkurban untuk orang yang udah meninggal, menurut pendapat yang kuat nggak sah. Ini saya kurbankan untuk ayah saya, almarhum ayah saya. Pendapat yang kuat nggak sah. Kecuali kalau dia dapat wasiat dari si mayit. Kenyataannya selama ini kan nggak ada yang begitu. Bapaknya udah meninggal kapan tahu, ibunya meninggal kapan tahu, terus dia sembelih ini untuk ayahnya. Nggak usah begitu. Niatkan aja itu tetap untuk kita yang menyembelih. Niatkan sama Allah, pahalanya buat orang tua kita juga. Sampai nggak begitu? Lebih selamat, sampai pasti. Orang haji aja itu boleh dibadalkan kok. Boleh dibadalkan. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal, menurut pendapat yang kuat nggak sah, kecuali kalau dia dapat wasiat. Ya. Kemudian boleh memberikan daging kurban kepada satu orang fakir miskin. Boleh. Enggak seperti zakat. Zakat kan kita sebar tuh. Kalau ini kita kasih ke satu orang aja boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Kemudian membagikan daging kurban yang nadar atau yang kadar wajib kepada fakir miskin di luar daerah dia. Kalau ini di Ciranjang nih, kita bagiin sampai ke Cogrek misalnya, jauh bener kan? Atau ke warung nangka, jauh. Itu ada dua pendapat. Sebaiknya tidak dibagikan di luar dari daerah penyembelihan. Supaya apa? Keluar daripada perbedaan pendapat. Ada khilafnya ulama soalnya di situ. Ada beda pendapat. Jadi supaya keluar daripada itu, maka lebih baik dibagikan kepada orang-orang sekitaran. Nanti kalau orang sekitaran udah melimpah banget nih, Beb, di Bogor nih, nanti kita lihat aja. Tanyanya sama siapa? Sama MUI setempat gitu. Ini gimana nih? Kita kelebihan. Udah nggak ada lagi orang yang mau nerima daging. Soalnya udah kebanyakan, selak seminggu daripada nggak kemakan. Atau orang sudah nggak ada niat, misalnya kita bagiin aja buat yang jauh. Kasih kemana? Ke Palestina. Boleh nggak? Tanya MUI dah. Kalau MUI bilang boleh, boleh. Ya. Tapi normalnya yang ada di sekitar kita, supaya keluar dari perbedaan pendapat, tidak dibagikan di luar daerah penyembelihan. Ya. Kemudian kita tahu umurnya hewan itu dari mana? Kita bisa tanya sama si penjual hewan kurban. Pertama tuh, tanya sama si penjual. Ini gimana nih? Udah cukup umur belum untuk disembelih? Kalau dia bilang udah, ya udah. Kita boleh percaya dengan itu. Atau dengan catatan, kalau kita mau lebih dalam lagi, emang nih lahirnya kapan? Oh, kira-kira ya bulan-bulan apa misalnya? Sekarang bulan apa? Oh, misalnya bulan Oktober lah tahun lalu. Berarti berapa? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti kan baru 8 bulan. Kalau kambing domba aja dilihat nih kan minimal 6 bulan kalau giginya udah tanggal. Tapi kalau 8 bulan giginya masih belum ada yang tanggal. Wah, ini belum cukup umur berarti. Ya, makanya kita perlu juga tahu nih masalah-masalah beginian. Atau
kita bertanya sama orang yang ahli dalam urusan hewan perhewanan. Pernah tuh terjadi. Jadi udah beli satu sapi. Pas dicek sama dokternya, dia bilang, Pak, ini belum cukup umur. Loh, bagaimana? Ini begini dijelaskan. Giginya belum kopak, belum tanggal, segala macam. Akhirnya kita panggil tuh orangnya. Pak, ini belum apa deh? Belum cukup umur. Kata si dokter nih, belum cukup umur. Bisa nggak ditukar? Karena dia belum cukup umur. Belinya di mana? Belinya di daerah apa itu? Bubulak, di daerah Bubulak. Akhirnya dia telepon lagi orang sononya, mau ganti sapinya. Boleh nggak? Ya boleh kata orang sono. Akhirnya dibawa balik. Dia bawa sapi yang baru, tuker. Yang lamanya itu dibalikin. Harus tanya, harus dicek. Karena jangan sampai kita main terima-terima aja, ternyata nggak sah, nggak cukup umur. Ya, itu penting buat kita juga minimal tahu. Kemudian menyerahkan kurban kepada masjid boleh dibenarkan kalau maksudnya adalah buat orang yang misalnya merebut masjidnya. Yang kita kasih sebenarnya merebut masjidnya, bukan ke masjidnya. Lu masjid bagaimana bisa makan kambing kan gitu? Bisa makan sapi bagaimana masjid? Nggak ada. Yang kita kasih orangnya, misalnya imam masjidnya, atau si merbotnya, atau kepada salah satu pengurus masjid yang emang berhak untuk menerima itu. Ya. Nah ini penting nih. Nyembelih hewan kurban tidak boleh dilaksanakan di halaman masjid atau menggunakan wakafnya masjid, termasuk air masjid nih, termasuk air. Termasuk peralatan yang dimiliki oleh masjid, ya, dalam hal penyembelihan atau pembagian hewan daging kurban. Ini yang jadi polemik di masyarakat biasanya ini. Masjid ngeluarin duit, kita pakai halaman masjid, pakai airnya masjid, pakai terpalnya masjid, padahal nggak boleh. Terus gimana caranya kalau misalnya ini ente sewa, kita sewa sama masjid dengan harga yang layak, kita pakai airnya berapa kira-kira sehari itu, listriknya berapa misalnya, untuk nyewa halamannya itu kira-kira berapa, kasih yang layak buat masjid, 1 juta misalnya, bagi-bagi ini sama orang-orang yang kurban. Ada 10 orang, masing-masing kumpulin 100 ribu. Atau kalau enggak, masyarakat aja kumpulin duit. Kumpulin uang masyarakat. Karena kan yang menerima itu, dagingnya juga nanti masyarakat juga. Kalau mau, 50 ribu misalnya contoh aja. 50 ribu patungan masing-masing yang kurban, sisanya ditanggung sama masyarakat. Masyarakatnya ngumpulin duit 10 ribu misalnya. Terkumpul tuh semua, lebih dari 1 juta pun nggak apa-apa, asal yang penting layak. Jangan nyewanya cuma 50 ribu, sangat tidak layak, gitu ya. Dan yang terakhir, nggak boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim, karena kembali ke tujuan awal bahwa tujuan dari kurban itu hikmahnya adalah mencukupi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha, sebagaimana zakat fitrah di waktu Idul Fitri. Boleh nggak kita ngasih zakat fitrah ke bukan orang muslim? Nggak boleh. Ya begitu juga daging kurban. Tujuannya buat apa nih? Buat syiar. Kalau mau syiar nggak usah ngambil dari daging kurban. Beli aja daging di pasar, bangsa sekilo, berapa? 120 ribu. Ya. Bagikan ke mereka. Bagian dari syiar juga. Orang-orang dapatnya daging kurban, mereka yang non-muslim dapat bagian juga daging. Tapi yang kita beli di pasar. Jadi keluar daripada masalah-masalah yang mungkin terjadi. Oh, si ini bilang boleh, si ini bilang nggak boleh, ini pendapatnya.
pusing kalau kelasnya kita nih, kita pengikut, bukan orang yang bisa berijtihad. Jadi yang kita ikutin pendapat-pendapat yang kuat. Jangan cari pendapat-pendapat yang lemah. Ya. Kalau untuk urusan-urusan begini, ya, cari aman. Udah, biar nggak ada was-was di dalam hati. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ntar kalau ada pertanyaan kita lanjutkan sambil makan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.